kalau di sini dibangun jembatan Sentono. Kalau dalam keterangannya tadi itu jembatan Sentono Sedapeng Kerajaan. Jika dicermati dari kata-kata Sentono merupakan sebuah makam. Bahkan nama-nama makam di seluruh Jawa, entah itu Jawa Timur atau Jawa Tengah, itu ada kaitannya dengan kisah cerita prajurit Diponegoro. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, dinamakan kerajaan. Nah, inilah yang menjadikan salah satu sumber kecurigaan, di mana kerajaan itu merupakan sebutan toponimi, di mana desa tersebut merupakan desa yang memiliki potensi situs cagar budaya, entah itu berupa petirtaan kuno atau bangunan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Nah, sebelum kita masuk ke situs-situs, saya itu penasaran karena baru kali ini saya masuk ke sini. Tapi asli keren kok. Iya, seneni pora iki nek ngerti sing duwe iki. Karena kalau menurut saya di daerah Bergas itu merupakan banyak potensi situs cagar budaya yang sering saya belusui. Yang pertama jelas Arca Ganesha Mbah Dul Jalal Sikunir. Terus di lokasi tersebut juga pernah disebutkan dalam catatan Belanda terdapat sebuah bangunan candi yang disebut dengan Candi Lawang. Nah, keberadaan candi tersebut sekarang telah berubah menjadi semacam usaha yang bergerak di bidang industri. Dan konon katanya material itu atau bangunan candi itu terbuat dari material batu bata kuno atau banon. Keren nih. Nah, di hadapan saya itu sebenarnya di bawah pohon itu ada semacam maisan berjumlah 4. Entah itu maisan beneran, entah itu makam beneran atau itu apa, saya kurang begitu paham. Yang jelas maisan itu maisan itu dari batu candi. Kowe ning ndi mehan? Woi, melu. Nah, untuk situs untuk potensi situs yang kedua yaitu Sendang Kalijaru, terus Arca Ganesha Mbah Gono, terus Candi Ngempon, dan masih banyak lagi. Terus Desa Pendem atau Sidosari itu terdapat sisa-sisa bangunan pemujaan kuno yang terdapat di makamnya. Maka makam tersebut diberi nama makam candi. Kalau itu Gunung Ungaran. Cukup fotonya Kang, keren Kang. Kalau itu Gunung Kendali Sodo. Agak samar-samar itu Gunung Merbabu. Belakangnya Kendali Sodo. Telomoyo kok keliru. Yang agak samar-samar itu belakangnya Kendali Sodo itu Gunung Telomoyo. Keren ya. Ayo mlaku rono Kang.
Dan ini sedikit menyampaikan bahwa Candi Lawang itu untuk sisa-sisa materialnya sudah terkubur di dalam tanah, dan ada beberapa material atau banunnya itu ada yang konon cerita warga di seputaran Candi Lawang itu ada yang di dalam pabrik, ada yang dibuang ke sumur, dan di sana menyisakan ada batu lumpang dan kemuncak atau ratna. Ih, keren kan. Rencana kita akan belusuan di Desa Bergas. Berhubung waktu sudah agak begitu hampir mendekati petang, belusuan kali ini kita akan ke makam Sentono, yang konon ceritanya makam tersebut adalah prajurit Pangeran Diponegoro yang diutus oleh sang Pangeran Diponegoro untuk berangkat ke Batavia, di sana melawan tentara VOC. Tapi jika menurut cerita rakyat, para prajurit itu sebelum sampai ke Batavia, prajurit itu telah diintai oleh tentara VOC dan dibunuh di Desa Bergas ini. Tapi untuk kejelasannya saya juga kurang begitu paham. Yang jelas dan yang paling terpenting, di sini kita akan belusuan dan melihat sisa-sisa bangunan peradaban kuno. Ikuti terus penelusuran kita di Desa Bergas, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Wow! Keren kan? Dan kita melanjutkan perjalanan atau belusuan kita sore hari ini ke makam umum Sentono. Kita lihat saja di sana ada apakah. Yang pastinya di sana ada kuburan orang yang sudah mati. Nah, makam Sentono tepat berada di depan kita atau di tengah-tengah layar HP ini toh. Nah, itu loh yang ada pal listriknya itu loh. Nah itu loh. Nah, seberang jalannya itu. Nah, di mana makam Sentono ini merupakan sebuah cerita, mungkin cerita rakyat yang turun temurun. Untuk yang jelas atau kejelasannya kurang begitu paham, karena nama makam Sentono ini banyak dipakai untuk sebutan prajurit Diponegoro yang sudah meninggal dan dimakamkan di lokasi tersebut. Setahu saya hanya mungkin di daerah Jawa Tengah, mungkin loh. Karena kalau di Kabupaten Semarang, makam Sentono itu seringnya berkaitan dengan itu. Nanti kita akan masuk ke sana. Ben tinggal meneh ra apa-apa.
kadare dalane yo halus sih. Nah, kita sudah mulai masuk ke lokasi komplek makam. Nah, disinilah makam Sentono itu berada. Dulu awal pertama kali saya ke sini itu di sini banyak ditemukan sisa-sisa bangunan atau sisa-sisa material dari pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Coba kita telusuri lagi apakah masih ada. Nah, yang di Cungkup itu makam Sentono, tapi saya kurang begitu paham nama beliau yang dimakamkan di dalam ini, di dalam Cungkup ini. Ini satu, ini batuan candi juga, cuma sudah fragmen atau rusak. Terus lagi, keren. Assalamualaikum. Terus seingat saya di sini juga ada batuan candi. Nah, ini ada 3 batuan candi. Nah, ini tapi difungsikan menjadi sebuah difungsikan untuk maesan. Ini batuan candi kalau saya menyebutnya umpak. Njajal kang ngersiano yang iki wae. Lah kuwi akeh no, jebolok malah no, ketemu meneh kok. Berarti di sini ada 5 potong. Sing kae Kang. Nah, cukup jabut nganune wae. Nah ini kan, kalau ini saya menyebutnya umpak. Nah, ini untuk penguncinya. Ini untuk pengunci berbentuk kotak bujur sangkar. Nah, nanti ada lagi sambungan atau pasangannya lagi. Terus nanti ada pasangan itu memiliki tongkolan yang ukurannya persis atau sama dengan ukuran ini. Jadi mustahil jika bangunan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi, contohnya yang terkenal itu Candi Prambanan atau Candi Borobudur, itu dilem pakai putih telur. Terus jika dibayangkan ada berapa ribu kilogram telur yang dibutuhkan untuk membangun candi sebesar itu. Nah, di sini juga, ini juga. Jadi istilahnya, bukan istilahnya, jadi sistemnya ada batu candi lagi yang terdapat tongkolan, dan ini sebagai kunciannya. Ada tongkolan, satu material yang saling berkaitan, yang saling menyambung gitu. Nah, di sini ada 3, ada 5 yang ini, termasuk ini. Ini juga difungsikan sebagai maesan, ini sama ini. Dan kita akan tawasul sebentar ke makam beliau. Nah, inilah yang disebut-sebutkan oleh warga sebagai makam Sentono, atau yang Sumare, atau yang berpusara di komplek makam ini adalah ada 3 pusara. Seingat saya, cerita warga di sekitaran sini menyebutnya ini adalah pusara dari prajurit Pangeran Diponegoro yang ditugaskan melawan VOC ke Batavia. Ada satu nisan yang menarik
entah itu karakter Jogja atau seperti apa, saya kurang begitu paham. Yang jelas, assalamualaikum. Nah ini, yang jelas ini maisan ini sudah tua, kayunya sudah tua, terdapat banyak kurawal. Terus ini ada, kalau saya menyebutnya bunga ceplok, dan hiasan ini atau hiasan bunga ceplok ini biasanya banyak terdapat di bangunan candi di Jawa Tengahan, karena ini termasuk identitas bangunan candi di Jawa Tengahan. Dan ini ada sulur-sulur. Sulur-sulur ini juga begitu banyak ditemukan di bagian ukiran atau relief di bangunan candi. Nah, seperti ini. Nah, ini ada. Nah, ini sudah ini kelihatan kan? Ini adalah kalau saya menyebutnya bunga ceplok, dan ini yang dijadikan identitas bangunan candi di Jawa Tengahan dan dipakai pada nisan dari prajurit Pangeran Diponegoro. Nah, ini kurawal, tapi kalau di bangunan candi menyebutnya sulur-sulur, dan ini tumpal. Tumpalnya kecil. Dan sini ada satu lagi, cuma ini agak polos seperti ini. Tapi ini ada tulisannya, seperti tulisan. Oh, bukan tulisan. Apa ya ini ya, tulisan atau bukan ya? Tapi kok ini A. Coba nanti diartikan, nanti dibaca. Kita foto dulu. Dan kita akan melanjutkan penelusuran kita di komplek makam ini, di bagian sebelah-sebelah yang sekiranya masih banyak ditemukan komponen-komponen batuan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Dulu di sekitaran sini itu banyak kok batuan-batuan candi yuk. Seperti yang pertama kali kita buka tadi, ada kunciannya, dan itu pun umpak. Sebenarnya di sini tuh kalau masih ingat, di sini itu ada sekitaran 4 umpaknya. Ini makam lama ini. Wah, ini makam kuno. Keren, tumpalnya besar itu malahan yang di tengah. Ini tumpalnya besar sekali ini. Eranya Jogja. Setelah Mataram Islam terbagi antara Jogja Solo. Heh, Kang, bener. Yo, ya toh? Heeh, ya bener. Heeh, ya ini. Wong iki pernah tak buka piye? Iki mau, padha mau. Di balik kene iki ana kotakane. Lho, nek ora percaya ora. Nah. Bener kan? Nuwun sewu lho, Mbah. Benekno, Kang. Wis. Yuk. Dulu itu sini banyak, tapi kayaknya sudah diganti baru semua ya. Dulu di lokasi yang barusan itu ada sekitar 4 umpak. Sekarang tinggal 1. Terus yang lainnya kemana saya kurang begitu paham. Yang jelas penelusuran kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan pindah ke lokasi berikutnya. Kita akan menuju ke Sawah Reco. Ya, Kang.
Kalau menurut saya pribadi, saya itu yakin kalau komponen batuan candi ini merupakan pindahan dari desa Pendem. Desa tersebut tepatnya berada di belakang kantor kecamatan Bergas. Kalau dari sini radius sekitar 200 sampai 300 meteran. Oh lah ini tuh Kang. Oh ini makam kuno juga ini. Ini makam kuno juga. Tapi yang jelas dulu waktu saya kesini itu tadi batu yang dibuka sama Kang Montong. Tadi di sana itu ada sekitar 8. Berarti 4 pasang. Tapi sekarang sudah nggak ada. Ya udah kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke Sawah Ngreco.